Dokter Lely, Dokter Nanda ini udah lebih ya dari 2 tahun ya pandemi ini ya. Kan anak-anak ini udah mau mulai offline. Kemarin itu kan 2 tahun mereka ngelihat gadget, terus kan Zoom, terus tuh efeknya apa ya buat mata ya? Ya, itu banyak dikeluhkan orang tua sekarang sih. Setiap kalau ke klinik pasti mereka keluhannya anaknya pusing. matanya bermasalah. Oh, bermasalah. Kedip-kedip, terus habis gitu. Terlala juga sampai pusing. Iya, pusing. Pusing ya. Kemudian sampai keluar air mata ya, Dokter Lely ya. Seperti itu. Iya. Kelihatannya. Iya. Karena memang kondisi mereka mengharuskan Harus di depan ya, harus depan laptop terus tiap hari. Iya, ya untuk sekolah, untuk rekreasinya mereka. Karena kan keluar waktu itu tidak memungkinkan ya, Dokter Lala. Iya sih. Bahkan bener. sekarang banyak ditawarkan itu juga ya, kacamata anti radiasi. Nah itu bener nanti aja kita bahas kali ya. Oh, oke. Iya, banyak kacamata anti radiasi juga ya. Wes nanti kita bahas lagi ya, Dokter Lely, Dokter Nanda. Oke. Nah, ini kita kan tadi udah ngobrol nih Dokter Lely, sekarang kita mau bahas lebih dalam. Nah, kan kesehatan mata nih, sebenarnya kalau Zoom terus kemudian kita lihat handphone itu kan sering banget ya, itu yang aman berapa lama sih? Terus kemudian kalau misalnya kelamaan itu efeknya apa? Kalau untuk rekomendasinya sendiri Dokla, sebenarnya kan sekarang kita mengalami perubahan besar ya terkait pandemi COVID. Kalau kita pun melarang mereka, umpamanya kita batasin sehari 1 jam gitu, nggak mungkin. Nanti dapat jelek nilainya, nanti dapat jelek nilainya kita marahin ya Dokter Nanda. Padahal dia maunya sekolah ya di situ. Tapi yang kita jadi concern kita adalah setelah sekolah mereka akhirnya rekreasinya di handphone juga gitu. Nah, itu yang lebih lama. Sekolahnya berapa jam, mainnya, gamenya berapa jam. Iya, terus chattingnya gitu ya. Akhirnya sama ya Dokter Nan tadi yang anak-anak tuh keluhannya yang akhirnya untuk sekitar mata, punggung gitu ya, kepala, pusing gitu-gitu. Terus yang paling berbahaya sebenarnya nanti mungkin dijelaskan Dokter Nanda adalah terkait ini kacamata ya. Oh, kacamata ya. Yang bisa ya terus tiba-tiba minus gitu berapa? Iya. Bisa aja ya. Nanti mungkin Dokter Nanda yang bisa ini ya ngomongin detail bagaimana kenapa kok akhirnya peningkatan screen time itu akhirnya menyebabkan kelainan refraksi atau kelainan, orang-orang nyebutnya kalau miopia mata minus ya. Oh, mata minus ya. Terus kalau atau kalau mata yang plus gitu hipermetropia. Mungkin Dokter Nanda ya. Mungkin Dokter Nanda. Nah, Dokter Nanda nih, kalau tadi kan bilang bisa pakai kacamata, mata yang udah normal gini terus kemudian kita bisa minus. Nah, itu bener ya? Bener juga sih Dokter Lala. Jadi gini, orang bilangnya minus ya. Sebenarnya kan bahasanya kan miopia atau rabun jauh. Penyebabnya tuh prinsipnya karena genetik itu nomor 1, genetik. Turunan ya? Turunan. Apabila kedua orang tuanya memang miopia, diturunkan ke anaknya 40%. Kalau salah satu, diturunkan ke 20%. Akan tetapi kalau misalkan dua-duanya enggak, apa masih bisa risiko ke anaknya? Bisa, dari lingkungan. Salah satunya adalah lifestyle. Lifestyle ya. Sudah ada dari WHO diperkirakan nanti 2050 itu kira-kira kenaikan angka anak-anak yang memakai kacamata ya Dokter Nadia naik 50%. Sedunia itu. Sedunia naik 50%. Kemudian dilihat lagi ini kira-kira kenapa sih penyebabnya. Kemudian di flashback lagi ternyata mulai tahun 90-an di mana smartphone itu sudah mulai ada kan beredar. Itu ternyata angka miopia juga ikut naik. Ada efeknya ya. Juga sudah ada penelitian juga Dokter Lala. Waktu itu anak-anak yang sudah miopia dibagi jadi 2 grup. Satunya selalu outdoor, satunya selalu indoor. Kemudian setiap 3 bulan dicek
sama-sama naik memang minusnya, tetapi yang outdoor itu naiknya lebih dikit dibandingkan dengan yang indoor. Oh gitu, kenapa kira-kira? Nah, kemudian lagi ternyata yang di indoor itu kegiatannya selalu near working, kayak baca buku atau main HP. Baca dekat, terus main HP. Kemudian gitu. dari situ dilihat juga ternyata dengan near working yang terlalu lama itu akan menyebabkan mata berakomodasi. Oh, Nah, memaksa. Oke. Dimana salah satu teorinya menyebutkan bahwa kalau terlalu banyak berakomodasi, dimana mata kan juga ada ototnya, kontraksi sehingga akan menyebabkan bola mata lebih panjang. Oh gitu. Nah, miopia itu kan karena bola matanya panjang. Panjang bola ya? mata yang harusnya Oke. kayak bola, ini bulat kayak telur, lonjong kayak telur. Lonjong. Bukan sepasang mata bola ini. Sepasang lonjong. Jadi seperti Mata itu lonjong. kurang lebih. Oh oke. Berarti yang di outdoor lebih nggak ini ya, lebih nggak bertambahnya nggak lebih banyak gitu ya. Oh, oke. Nah sekarang terakhir ya kan Dokter Nanda sama Dokter Lely ini dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Departemen Mata ya, ilmu kesehatan mata. Nah terakhir nih kita mau tips-tips ala Dokter Lely dan Dokter Nanda, gimana sih cara memelihara kesehatan mata? Tips untuk menjaga kesehatan mata anak ya Dokter Lala ya. Sama tadi yang Dokter Nanda bilang, kita tuh mengencourage mereka lebih sering main di luar, aktivitas outdoor ya Dokter Nan. Nah kayak kita dulu malah mainannya kan kita suka main layang-layang, main sepeda itu ya. Sekarang kan dengan pandemi udah mulai berakhir, Kembali. boleh lah kita ya mulai lagi kayak anak-anak kecil zaman dulu gitu ya. Kita mulai main, mungkin main apa tuh kita yang Dokter betul, gobak sodor lah gitu-gitu ya. Main kita kan dulu ke sawah gitu ya, main kita, sedang mereka mainnya main tenis juga di handphone. Terus anak-anak main apa aja Dokter Nan ya, mesti di handphonenya malah ya untuk game apapun tapi duduk. Jalan-jalannya juga duduk. Satu dia akhirnya selain resiko untuk mata juga akhirnya obesitas Dokter Lala ya Dokter Nan. Biasanya nggak mungkin ya main deket gitu handphone gitu, nggak makan snack-snack ya, apalagi snack-snack sekarang tinggal klik dateng. Terus kemudian untuk yang lain ya Dokter Nanda ya, untuk pemakaian kacamata radiasi itu sebenarnya kalau seandainya mereka tetap durasinya panjang, jadi ya Dok lah sama aja nggak ada fungsinya juga kalau ternyata mereka malah berjam-jam di depan gadget gitu ya Dokter Nanda. Ini bisa ditambahkan. Ada tambahan dari Dokter Nanda? Prinsipnya sih kalau anak balita ada ininya ya Dokter Lely ya, schedule-nya umur berapa itu harus berapa. Jadi kalau misalkan di bawah 2 tahun itu sebetulnya tidak boleh Dokter Lely. Nggak boleh kecuali video call, karena video call itu sifatnya masih komunikasi 2 arah Dokter Lala. Kalau handphone itu kan dia cuman dia doang yang langsung menatap screen. Kalau video call pas mungkin papa mamanya atau neneknya jauh rumahnya malah boleh karena Berarti saya boleh sering video call. boleh. Video call kan enggak video call itu tapi tetap dibatasin juga Dokter Lala waktunya. Oke. Itu terus apa lagi Dokter Nan? Di atas udah usia sekolah itu TK sampai SD itu tidak boleh 2 jam dari pelajaran sekolah. Oh, 2 jam. Jatahnya 2 jam. Wah sedikit sekali ya. Wah nggak mungkin Dokter Nanda. Iya deh. Tapi sebenarnya betul ya kalau kita sebagai orang tua juga sebenarnya harus jadi role model yang baik Dokter Lala ya. Bukan anak jangan pakai handphone kalau kita melarang. Nah kita melarang memberi mereka waktu sekian tapi kita sendiri zoom. Kemudian kita juga banyak sekali sebenarnya pekerjaan yang akhirnya dilakukan di depan gadget karena pandemi. Kita harus jadi role model yang baik juga. Oke. Kemudian ada waktu istirahat ya Dokter Nanda ya. Kalau di depan gadget Dokter Lala itu mestinya tiap 20 menit kita harus istirahat 20 detik. Jangan di depan melihat screen terus-terusan ya Dokter Nanda ya. Mesti lihat Searah lain gitu. Iya, melihat jauh, melihat yang hijau-hijau kayak gitu Dokter Kalau Lala. lampunya terus lama gini. Takut kesambet kalau terlalu lama ya Dokter. Jadi meskipun pakai kacamata anti radiasi, tetap durasi itu harus dijaga. Iya. Bukan berarti pakai itu langsung aman untuk berjam-jam, enggak. Yang penting durasinya, karena kan itu tadi kembali lagi ke masalah hubungannya dengan miopia atau minus karena akomodasinya kan. Oke. Iya. Makanan? Makanan
Sebetulnya tidak hanya vitamin A saja ya Dokter Leli ya. Nanti wortel terus jadi kelinci ya. Iya, kalau sekarang kan nggak ada anak-anak yang defisiensi vitamin A atau kekurangan vitamin A, udah nggak ada. Iya kan, semua gizinya udah baik Dokter Lala. Jadi nggak harus terkhususkan wortel ya Dokter Nan. Semua sayur, buah, oke. Ya, omega 3 bagus juga. Boleh. Salmon itu. Oke. Terus apalagi ya Dokter Nan yang kita mungkin terlewat? Oh iya, kalaupun harus belajar Dokter Lala di depan gadget atau di depan laptop itu penerangan harus cukup ya Dokter Nanda ya. Harus cukup. Penerangan cukup, duduknya pun harus nyaman karena kalau enggak semuanya capek. Kemudian monitornya harus agak di bawah dikit gitu Dok lah. Jangan terlalu atau seperti apa gitu ya Dok. 15-20 derajat di bawah mata. Supaya nyaman. Terus AC jangan di depan kita Dok lah. Kalau enggak kan nanti AC itu kan ada blowernya ya, tuh bikin mata kering juga. Kasihan anak-anak itu akhirnya. Seperti itu sih, ya. Oke, jadi kesimpulannya tadi dari Dokter Nanda dan Dokter Leli, kita harus lebih wise lagi dalam menggunakan gadget dan mengawasi anak-anak. Itu ya Dok ya. Nah, kebenaran ya di komik Bunga dan Langit yang episode 2 ya, yang volume 2, ini temanya sama dengan Hari Anak Nasional, yaitu menjaga kesehatan anak di era after pandemi ya, gitu. Kita ada giveaway untuk ini ya, nanti yang komen paling bagus lah ya, dapat 5 buku ini gratis. Terus kemudian kalau yang mau beli di sini nih belinya, jangan lupa subscribe, like, and share di channel saya Dr. Delia, Kulit Sehat with Dokter.